A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Keluarga Penghafal Al-Quran. Hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali. Beliau adalah salah satu ummahat yang memiliki seorang putra penghafal Quran, dan putranya sudah diwisuda pada 5 Agustus lalu dengan jumlah hafalan 30 juz. Masya Allah. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Podcast Keluarga Penghafal Quran. Nah Umi, kemarin saya juga ikut menyaksikan kakak Ziyad di wisuda, dan Masya Allah saya ikut terharu. Kalau Umi melihatnya kemarin bagaimana? Putra pertama sudah di wisuda 30 juz, perasaan Umi bagaimana pada saat itu? Perasaan kami Ustazah selaku orang tua, apalagi ananda kami ini, baik di keluarga besar kami, dari keluarga besar uminya maupun abinya, alhamdulillah Ziyad ini yang pertama Ustazah 30 juz menghafal Al-Quran. Dari kami yang sangat berbahagia, ditambah lagi keluarga besar kami juga sangat berbahagia, luar biasa Ustazah. Sangat senang kami dan keluarga besar kami, alhamdulillah anak kami sudah 30 juz Ustazah. Berarti yang pertama ya Mi, saya sampai merinding. Masya Allah. Alhamdulillah, rezeki ya Mi ya. Nah, kalau kita flashback nih Mi, dari awal-awal Ziyad masuk ke Rutaba, itu pertama kali Umi dapat info tentang Rutaba itu dari mana? Apakah dari platform sosial media atau dari mana? Dan apa alasan Umi menjadikan Rutaba sebagai partner untuk Ziyad menghafal Al-Quran itu apa Mi? Sebetulnya Ustazah awal mula waktu Ziyad itu usia 4 tahun sempat mengaji di salah satu kayak TPA, tapi ke anak yatim, lebih condong ke anak yatim itu Ustazah, di Sukabangun. Dia nih tipikal anak yang kalau sudah deket sama satu ustadz, maunya sama ustadz itu waktu dia masih berusia 4 tahun. Nah kebetulan ustadznya ini berhenti Ustazah karena katanya mau fokus skripsi. Di situ mulai Ustazah dia udah mau ngaji, kalau diantar nangis, maunya ditungguin. Jadi selama dia mengaji itu ya uminya nih nungguin di situ. Nah akhirnya karena ya karena kondisi dia juga nangis terus kayak itu Ustazah, akhirnya memilih dengan abinya tuh kayaknya kita cari tempat ngaji yang lain. Alternatif lain. Jadi entahlah itu memang rezeki Ziyad ya Ustazah, tiba-tiba punya teman sosial media di Facebook waktu itu. Kami belum pernah kenal sih sebenarnya, cuman sering berinteraksi karena jual beli waktu itu Ustazah. Nah entah kenapa dia tiba-tiba mengirimkan tentang Rutaba ini. Di sana padahal enggak tanya Ustazah, tiba-tiba aja dia tuh ngirim itu, padahal kenal cuma sebatas jual beli. Akhirnya nanya sama dia kan, di mana ini tempatnya? Kurang tahu Mi, di mana katanya. Lah,
kok nyebar tapi tidak tahu, kan intinya kayak itu Ustazah. Iya, anak aku tidak di situ katanya lah. Kok nyebar ngasih informasi, coba bae Lami katanya, tanya-tanya ke sana, alamatnya di mana, baca bae di situ katanya. Akhirnya baca, kebenaran juga alamatnya di skip, rumah nenek Ziyad juga di skip kan Ustazah. Akhirnya kami memberanikan diri waktu itu ya dengan Ziyad. Waktu itu Ziyad masih umur 4 tahun 5 bulan, ke sana dengan modal nekat karena itu kami entahlah Ustazah, mohon maaf nih, entah bayaran atau tidak, pakai pendaftaran atau tidak kan, kami tidak tahu, pokoknya nekat ke sana karena Ziyad ini kalau kami tidak ngaji ke caknya sayang, dia sudah menghafal kemarin tuh lumayan waktu di TPA itu tuh kan Ustazah. Akhirnya waktu itu ketemu sama Bunda Nia, awal pertama kali ketemu Bunda Nia, terus Ustadz Hen. Itu kalau tidak salah angkatan pertama itu sudah jalan setengah level itu sudah berjalan. Ustazah Nia sempat nanya, tapi ini pembelajarannya sudah Umi, sudah mulai, sudah setengah jalan. Kami malah ngomong sama Bunda Nia, dicoba aja Bunda, tidak apa-apa kalau nak dites. Akhirnya Ustadz Hen keluar waktu itu Ustazah. Kami agak heran juga, pertama Ziyad ketemu Ustadz Hen itu, Ustadz Hen langsung peluk, Ustazah langsung didudukkan di pangkuan Ustadz Hen waktu itu Ustazah. Dan anak kami itu diam Ustazah. Biasanya kan dia ini tipikal anak yang sama sekali tidak mau sama orang Ustazah. Dari dia bayi itu sama uminya nih susahnya Ustazah. Pokoknya di mana ada uminya di situ ada Ziyad. Kalau dulu sampai keluarga tuh tidak mau ditinggalin sama Ziyad. Misalnya titip sebentar, tidak mau sama sekali, tidak mau orang dititipi Ziyad ini Ustazah. Nah di situ kami melihat, kalau dengan Ustadz ini langsung duduk di pangkuan, disuruh Ustadz baca surat ini kok mau. Waktu itu masih dites, ditanya-tanya kan Ustazah. Akhirnya dites. Waktu itu disuruh Ustadz Hen pulang dulu, kami tanya-tanya tentang pembiaya pendaftaran segala macam Ustazah. Malah kami sempat bertanya dengan Ustazah Nia, boleh tidak dicicil Ustazah? Boleh Bumi, boleh kata Ustazah Nia. Di situ kami cocok, walaupun belum ada duitnya masih pacak kita usahakan, kita bisa minta keringanan. Nah disitulah akhirnya kami mendapat telepon kalau Ziyad itu diterima di Rutabah. Kami alhamdulillah Ustazah, kami akhirnya diterima di sana. Lalu apa alasan Umi menjadikan Rutabah sebagai partner menghafal Al-Quran untuk kakak Ziyad? Melihat ya Ustazah, Ziyad ini kan anaknya dia lebih kuat di pendengaran Ustazah. Sebenarnya kami tuh waktu memasukkan Ziyad itu belum tahu metode tabaruk itu seperti apa Ustazah. Nah lama kelamaan setelah kami pelajari, setelah banyak informasi yang diberikan Ustazah, Ustadz, dan alhamdulillah kami merasa metode tabaruk ini sangat cocok untuk Ziyad, karena dia ini anaknya yang tidak fokus kalau bukan visual Ustazah, dianya di audio. Nah maka dari itu kami sangat yakin insyaallah memasukkan Ziyad waktu itu ke Rutabah Ustazah. Masya Allah, sahabat Quran, menarik sekali. Ananda Ziyad ini berarti sudah dikenalkan dengan Al-Quran sejak berusia 4 tahun ya Umi ya? Sebenarnya Ustazah dari awal menikah, awal menikah kami menyamakan visi misi. Penting sekali. Iya, waktu itu dengan abinya itu kami sama-sama menyatukan visi misi karena kami bukan dari pesantren Ustazah, dan kami juga bukan keluarga yang agamais, dan kami akhirnya kepengen mempunyai anak penghafal Al-Quran Ustazah. Nah dari situ abinya itu sempat bilang, kalau pengen punya anak penghafal Al-Quran berarti kitanya harus rajin membaca Al-Quran terlebih dahulu katanya. Waktu misalnya diberi amanah oleh Allah katanya, waktu hamil bacalah Quran terus menerus katanya. Nah alhamdulillah kalau di Ziyad ini Ustazah, memang sedikit waktu itu saya menghatamkan Al-Quran waktu hamil dia itu cuma 1 kali Ustazah. Tapi alhamdulillahnya Ustazah selama saya hamil
Di setiap hari itu saya tidak pernah tinggal membaca surat Yasin. Pokoknya setiap hari ada saja waktu yang saya khususkan untuk membaca surat Yasin, harus di hari itu saja selama saya mengandung. Berarti memang dari awal pernikahan memang sudah di planning untuk memiliki anak penghafal Quran, Masya Allah. Tadi sudah kita dengar dari mengandung pun uminya Masya Allah tidak pernah tinggal untuk tadarusan ya Mi ya. Tilawah Quran, Masya Allah sekali. Nah, kalau Ziyad ini sendiri berapa bersaudara Mi? Dan tipe anaknya Ziyad ini seperti apa? Apakah Ziyad ini pemberanikah? Apakah pendiam? Dan kemudian kalau di awal-awal di Rutaba kan kita tahu ada anak yang masih nggak nyaman, ada anak yang tipe anak itu yang langsung nyaman. Nah, kendala yang hadapi pada saat awal masuk ke Rutaba itu apa? Ziyad ini anak pertama Ustazah dari 3 bersaudara. Nah, untuk Ziyad ini waktu hamil memang saya abinya sempat bilang begini, kalau hamil anak pertama ya karena sudah terjadi katanya berarti hatamnya cuma 1 kali Ustazah waktu itu. Nanti Mi katanya waktu hamil anak kedua berarti minimal katanya hatam Quran membaca tadarusnya itu 2 kali. Bertambah. Sampai ke anak ketiga pun alhamdulillah Ustazah hatam anak ketiga ini 3 kali tadarusnya, alhamdulillah Ustazah. Nah, ke semua adik-adik Ziyad ini laki-laki semua Ustazah. Ziyad ini anaknya yang sangat pendiam Ustazah, yang fokus dia itu ya cuman terkadang uminya manggil, kadang itu berkali-kali. Mungkin kalau di dunia kedokteran itu Ustazah biasa katanya anak laki-laki dipanggil 3 kali, biasa itu lihatlah Ustazah, pendiam sekali. Di rumah juga Ziyad ini Ustazah, di diam dia itu memperhatikan Ustazah. Diam-diam memperhatikan. Walaupun dia diam, tapi dia dilihat, diperhatikannya. Dan kalaupun lihat uminya ini Ustazah, Masya Allah Ustazah, mungkin berkah Al-Quran Ustazah ya. Ziyad ini sangat memuliakan uminya Ustazah. Ketika uminya sakit pun jangankan sakit saja, uminya melamun, duduk misalnya memikirkan, Mi ngapa Mi pijit inyong Ustazah. Walaupun dia itu cuek Ustazah, tapi perhatian dia itu luar biasa Ustazah. Kendala yang dihadapi saat awal-awal masuk Rutaba Mi? Banyak sekali Ustazah, yang dari awal masuk belum bisa sosialisasi dengan teman-teman Ustazah ya, yang susah masuk kelas mungkin Ustazah Nia, mungkin yang gendong-gendong, Ustadz Hen yang suka gendong-gendong, yang suka ngelap nangisnya Ustazah. Pernah juga pas diantar ke markas nangis-nangis minta balik, terus diajak balik dia minta lagi ke markas. Kadang tuh di tengah jalan nangis-nangis, mungkin ditanya orang ngapa anaknya ini nangis, ya Allah, banyak sekali itu Ustazah. Tapi Ustazah yang kami heran juga, meskipun dia nangis, pulangnya itu tersenyum bahagia. Mau sampai sekarang pun alhamdulillah, pergi ngaji itu tidak disuruh-suruh, walaupun sakit, walaupun bagaimanapun keadaannya, pergi ke Rutaba baliknya senyum ceria Ustazah, alhamdulillah. Kalau kami sendiri pun pernah mendengar cerita dari Ustaz Henry, katanya Ananda Ziyad ini kalau masuk misalnya dari rumah itu demam, dia mau tetap masuk ke Rutaba ya Mi? Bener Ustazah, mau ngaji kayak gitu. Tetap ngaji, kalau kita udah usah ngaji, nggak usah masuk hari ini. Banyak alasan dia Ustazah, bukan alasan tidak masuk yang katanya kagak ketinggalan Umi, kagak ini kawan duluan, terus kata Ustadz Umi Quran itu obat katanya, kagak cingok lah, kagak balik sehat itu Ustazah. Selama dia walaupun agak batuk apa pusing Ustazah, dia tetap masuk. Pokoknya kalau balik ngaji itu senyum tuh lah Ustazah. Masya Allah.
Kalau balik assalamualaikum Umi. Iya. Pertama ya, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Inspiratif sekali ya, Masya Allah. Dari anak sekecil ini berarti dia itu udah nyaman sama Iya, Quran benar kayak gitu Ustazah. kan? Nyaman sekali Ustazah dia dengan Al-Quran, alhamdulillah. Di tengah kesibukan Umi sebagai seorang guru dan juga mengurus anak di rumah, itu bagaimana Umi mengatur waktu untuk mendampingi kakak Ziyad murojaah di rumah, Mi? Kendala terbesar saya Ustaz sebenarnya karena di awal saya ibu rumah tangga, dan waktu Ziyad awal-awal masuk ke Rutaba itu full Ziyad itu murojaah sama saya Ustazah, didampingi full. Dan ketika saya mulai mengajar itu sangat keteteran saya Ustazah ya, ketemu anak-anak ini cuma di saat malam. Karena kan kalau Umi ini pulangnya pukul 14.30 Ustazah, sedangkan mereka sudah pergi mengaji dulu, dan ketemu pun waktu mereka pulang jam 8 kurang. Setelah pulang ya makan dulu Ustazah, istirahat dulu, tanya-tanya dulu keseharian di Rutaba itu seperti apa kan. Nah, kalaupun ada PR ya ngerjain PR dulu Ustazah. Kendalanya nih Ustazah, kalau ada PR terkadang ya langsung dapat murojaah di malam itu sangat jarang Ustazah. Kalau di malam hari itu Ustazah, kecuali memang tidak ada PR, memang libur Ustazah ya. Kalaupun ketemu di subuh mepet juga Ustazah, ini uminya nak banyak persiapan. Iya ya, karena mengajar juga. Iya Ustazah, jadi alhamdulillahnya Ustazah karena mempunyai partner abinya yang sangat mendukung Ustazah, dan terkadang kalau uminya yang tidak bisa ya dihandle sama abinya Ustazah. Karena kita sudah punya visi misi yang sama tadi Ustazah. Abinya punya prinsip, selagi anakku dengan Al-Quran aku bebaskan. Maksud abinya kalau mau ngaji, mau bersama Al-Quran silahkan. Makanya kalau kami anak nak mabit, nak pergi ngaji, kami ikhlaskan ya Ustazah. Nah, yang pertama Ziyad sama Yazid itu kalau pergi ngaji Ustazah ya kan diantar sama abinya, selalu ditanya jadi sudah pasang niat belum nak? Masya Allah. Sudah Abi, kata Ziyad sama Yazid. Yazid ngaji, Ziyad ngaji ikhlas karena Allah. Sudah, berarti Abi juga ikhlas melepaskan kamu. Maksud abinya itu seperti itu Ustazah. Dengan kita ikhlas Ustazah, orang tua ikhlas, anak-anak di Rutaba juga ikhlas mengerjakannya Ustazah. Alhamdulillah. Saya jadi speechless ya, maksudnya ternyata luar biasa pendukungnya abinya, dan abinya benar-benar meridoi anaknya itu menghafal. Jadi kalau orang tua ada ridho, insya Allah hafalan itu cepat masuk ya Mi ya. Masya Allah, ini keren banget. Dari uminya sendiri, abinya pun Masya Allah keren, karena memang visi misinya punya anak-anak penghafal Quran. Berarti tidak ada waktu khususnya pada saat subuh ya Mi mendampingi Ziyad yang murojaah. Kalau sama Umi ya itu Ustazah, kadang ya subuh, kadang kalau malam ya sesempat kami bertemu. Kalau ketemu Ziyad murojaah dulu. Kalau Ziyad Ustazah juga tidak terlalu di push kayak gitu. Dia sudah mandiri kan Ustazah. Nah, kalau anak yang kedua ini Ustazah, kalau Yazid itu mandiri Ustazah yang kedua itu. Cuman ketika dia mau setoran wajib uminya di situ Ustazah. Ziyad juga mempunyai adik yang memang sekarang sama-sama menghafal Quran. Jadi adiknya itu pengen kayak kakaknya juga ya Mi. Kakaknya udah selesai, dia ingin cepet selesai juga gitu. Nah ini baru kemarin nih Ustazah, kebetulan adiknya ini sakit kan, dan kemarin juga baru naik level 5 Ustazah. Cerita sedikit ketika dia sakit kemarin, uminya ini ngerasa bersalah. Ketika dia sakit pun Ustazah, biasanya kalau misalnya dia cuma pusing, batuk, masih kan Ustazah mau ngaji. Ini karena dia memang guling, memang tidak bisa bangun Ustazah, akhirnya tidak ngaji. Nah di situ dibukain terus murotalnya Ustazah. Umi temenin dia istirahat, guling, tiba-tiba dia duduk Ustazah.
terkejut kan Ustazah. Umi duduk. Ngapo Ajit? Umi duduk. Iya ngapo? Umi duduk sekarang, Yazid ambil Quran. Itu dia langsung, Yazid nak setongan Umi. Kaget Yazid ketinggalan, Yazid ini baru naik level 5. Kata dia Ustazah, ya Allah Yazid, Yazid tuh duduk lagi sanggung. Masa mas, tidak apa-apa Umi sebentar main katanya Ustazah. Itu Ustazah duduk itu udah nyampe 10 menit Ustazah. Akhirnya sudah dia baca, cuma dapat 1 ayat. Akhirnya dia ngomong, nih Yazid, tidak kuat lagi. Ya makanya gitu guling nak kita dengar kebayang murotan. Tapi kaki Yazid ketinggalan. Tidak apa-apa nak ketinggalan karena kita uzur, kita sakit. Itu saja walaupun dia sakit, alhamdulillah kemauan untuk menghafal Al-Quran itu kuatnya Ustazah. Alhamdulillah ya Allah. Banyak sekali ya pembelajaran dari anak sekecil itu ya Mi. Kita yang dewasa sendiri pun ya kadang-kadang dikasih Allah sakit dikit langsung mau istirahat dulu dengan nggak tilawah kayak gitu kan. Sedangkan anak sekecil ini dikasih Allah sakit dia masih tetap mau sama Quran ya. Masya Allah luar biasa. Nah untuk Ziyad Mi sekarang usianya sudah berapa tahun dan sekarang kesibukannya selain di Rutaba, apakah Ziyad sekolah juga atau ikut les juga? Ziyad usianya sekarang 10 tahun. Dia duduk di kelas 5 sekolah dasar negeri Ustaz. Sempat juga Ziyad itu dulunya sekolah IT. Jadi full time kayak gitu ya? Dulunya. Tapi karena waktu itu Umi ini kasih pilihan ke Ziyad Ustazah. Ziyad mau pindah sekolah atau mau pindah ngaji. Dan Ziyad memilih untuk pindah sekolah. Karena kita tahu sendiri Ustazah kalau sekolah IT itu kan full time. Sedangkan ngaji di Rutaba pukul 2:30 sampai jam 3:30. Kalau dia sekolahnya balik jam 3:30, kasihan dia anaknya kan Ustazah. Itu pun kaget takutnya dia ketinggalan. Akhirnya Ziyad pindah ke sekolah negeri Ustazah. Alhamdulillah kalau negeri kan pulangnya jam 12. Tidak terlalu terburu-buru Ustazah. Sekarang dia kelas 5 SD. Berarti setelah pulang sekolah Ziyad langsung pergi ke Rutaba. Iya. Masya Allah ya. Waktunya benar-benar produktif ya. Dan dia tuh kepengennya tuh les bahasa Inggris. Jadi saran dari abinya tuh kan tidak punya waktu lagi kalau kita nak les bahasa Inggris. Jadi untuk sekarang belajarnya dari Duolingo lah katanya. Jadi kalau belajar bahasa Arab, bahasa Inggris ya dari Duolingo dulu untuk sekarang Ustazah karena belum ada waktu kan. Mi, dari Ziyad level 1, 2 sampai ke level 7 Ziyad kan melalui proses yang sangat panjang. Dalam kelas kan anak-anak belajar selama 5 jam ya Mi. Apa ada Ziyad mengeluh atau dari Umi kok ini belajarnya lama banget, anak sekecil ini didudukkan kayak gitu, kerjaannya murojaah aja. Pernah nggak Umi terpikir kita istirahat dulu deh kayak gitu? Malah begini Ustazah, Ziyad bilang gini, Mi, sekolah itu 5 jam Mi. Iya, amin Mi. Tapi Mi, kalau ngaji ya 5 jam, rasa 5 menit. Masya Allah. Maka kalau ditanya kami menyerah atau tidak, alhamdulillah sampai detik ini Ustazah kami tidak sama sekali kepikiran untuk menyerah karena semangat anak kami pun begitu hebatnya Ustazah, luar biasa Ustazah. Apa saya lihat berbeda ya Mi dengan anak seusianya, maksudnya kan anak seusia Ziyad itu kan lagi senangnya bermain, malahan nggak jarang saya itu kalau masuk kelas Ustazah capek murojaah kayak gitu kan. Sedangkan di Ziyad sendiri dia malah kurang kayak gitu waktu ngajinya kayak gitu. Masya Allah. Setelah merasakan proses Ziyad menghafal Quran, itu hal apa yang dirasakan oleh keluarga sebelum Ziyad menghafal dan sesudah Ziyad menghafal Quran? Ustazah, saya bekerja lulus ASN pun berkat doa-doa mereka Ustazah. Ketika waktu itu lagi tes Ustazah, ingat betul saya Ustazah. Tes pertama itu saya minta doanya sama Ziyad sama Yazid. Nak, doakan Umi ya.
semoga ini jalan kamu untuk ngaji, semoga ini jalan kamu untuk menghafal Al-Quran. Itu Ustazah, niat saya bekerja itu sebenarnya untuk mereka ini loh Ustazah. Terus iya Umi nak kemana, pertanyaan-pertanyaan aja itu Ustazah, yang mereka belum paham apa itu tes, belum paham. Itu usia mereka masih 5 tahun. Di tes pertama alhamdulillah lulus, dan tes kedua pun saya meminta doa, Umi minta doa kepada Ziyad dan Yazid, doa nak ini tes terakhir Umi, semoga Umi lulus biar bisa ngaji yang benar, masuk pesantren. Sampai sekarang Ustazah, doa mereka ini yang sampai detik ini Umi pun dipanggil untuk kuliah lagi pun berkat doa mereka ya Allah Ustazah. Alhamdulillah berkat mereka menghafal Al-Quran, berkat mereka dekat dengan Al-Quran, Umi pun merasakan begitu cintanya ya Allah, begitu besarnya manfaat, banyak keberkahan ya Umi yang datang. Umi yang setelah kuliah yang sama sekali tidak pernah mengajar lagi Ustazah, karena Umi ini 2012 selesai kuliah langsung nikah gitu Ustazah, dan 7 tahun menganggur cuma mengurus anak. Dan alhamdulillah di tes CPNS 2018 itu ikut tes dan langsung lulus alhamdulillah Ustazah. Memang kita yang seharusnya minta doa ke mereka, karena mereka itu ya Bi, masih kecil, sudah dekat dengan Al-Quran. Iya Ustazah. Ibaratnya itu belum bermaksiat lah kayak gitu kan. Jadi Masya Allah, dari doa mereka Allah itu Insya Allah memudahkan. Sahabat Quran, kita jadi penasaran nih sama si Ziyad ya Mi ya, yang dari tadi kita sudah dengar cerita dari Umi. Masya Allah, Ziyad anak soleh nih ya, yang dianya ini sangat nyaman ketika dekat dengan Al-Quran. Kita panggil aja langsung Ziyad. Kita mau tanya-tanya sedikit sama Ziyadnya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ananda Ziyad. Assalamualaikum Kakak Ziyad. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kakak Ziyad, Ustazah mau tanya sedikit nih. Kan kemarin Kakak Ziyad udah selesai menghafal 30 juz. Kira-kira apa yang Kakak Ziyad rasakan? Bahagia? Bahagia. Senang banget. Kalau menghafal di Rutabah, Kakak Ziyad paling suka part apa, momen apa, pada saat apa? Kalau lagi di kelas itu kira-kira di part apa yang sukanya? Apakah ngajinya, apakah mendengar ustadznya, apa gitu? Apakah minum susu dan memakan kurma? Yang mana yang Kakak Ziyad sukai? Waktu lagi menghafal, mengulang. Ngajinya diulang-ulang. Masya Allah. Kakak Ziyad, kalau boleh tahu cita-cita Kakak mau jadi apa? Jadi dokter militer. Dokter militer itu yang bagaimana tuh? Dokter yang menghafal Quran. Terus? Yang bantuin orang-orang ya? Iya, di Palestina. Masya Allah, keren banget ya, cita-citanya udah penghafal Quran, mau jadi dokter, mau bantuin teman-temannya juga di Palestina ya, Masya Allah. Ziyad kan udah ngafal Quran nih, misalnya Ziyad dapat hadiah nih dari Allah, Ziyad mau apa? Mau doa apa sama Allah? Mau minta apa? Mau lancarin hafalan sampai lancar banget. Oh, mau mutkin ya, mutkin hafalannya sampai, kalau kita tahu sekarang kayak Ustadz Adi Hidayat ya. Oh, Masya Allah, keren banget ya. Amin, amin, amin. Didoakan seperti itu ya, sahabat Quran ya. Nah, karena di sini sudah ada Ziyad, kita sekarang langsung mau challenge nih ya. Kita sambung ayat, boleh Ziyad? Boleh. Oke. Nih, nanti sudah bacakan ayatnya, nanti Ziyad disambung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى
موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم. Masya Allah, jawabannya benar, keren ya. Nah, sahabat Quran, sekarang setelah Ziyad menyelesaikan hafalan 30 juz, Ziyad mengikuti kelas alumni di Rutaba, dan sekarang Masya Allah Ziyad juga menghafal hadits ya di Rutaba ya? Iya, Masya Allah. Apa doa dan harapan Umi untuk Ziyad dan Markas, Mi? Doa dan harapan kami selaku orang tua dari Ananda Ziyad, semoga Allah istiqomahkan dia menghafal Al-Quran, Amin. sehingga hafalannya nantinya mungkin Amin ya Rabbal Alamin. dan tetap menjadi anak yang soleh, Amin. bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan negara, terutama dirinya sendiri. Amin. Dan untuk Markas, semoga tetap solid, tetap jaya, Amin. dan semoga Markas nantinya akan mencetak para penghafal Al-Quran, bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi bahkan jutaan Amin ya Rabbal Alamin. anak di seluruh Indonesia, kalau bisa Ustazah, Amin. menjadi para penghafal Al-Quran. Yang terakhir, Mi, pesan untuk para orang tua yang sekarang sedang mendampingi anaknya menghafal di rumah, atau bahkan nih yang para muda-mudi sekarang ini yang jomblo misalnya, dalam mempersiapkan diri mencetak keluarga penghafal Quran. Boleh Mi disampaikan pesannya kepada teman-teman Quran kita? Untuk semua orang tua yang mempunyai niat yang sama seperti kami yang ingin mempunyai anak penghafal Al-Quran, pertama mungkin satukan misi bersama pasangan dan istiqomahkan, ikhlaskan semua, jalani dengan ikhlas, istiqomah selalu, pantang menyerah. Insyaallah usaha yang kita maksimalkan akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Umi, Masya Allah. Terima kasih juga Ziyad. Semoga kedepannya Ziyad bisa terus sukses menjaga hafalannya dan hafalannya mungkin. Alhamdulillah sahabat Quran, kita tadi sudah banyak mendengarkan cerita dari Umi Ziyad. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Umi Ziyad. Dan semoga kita bisa menjadi salah satu penghafal Al-Quran juga, dan menjadi keluarga yang Qurani, dan kita juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih karena sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di podcast keluarga penghafal Quran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.